yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan kebaktian ini dengan bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah yang dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dan melayani kehendak dengan iman dan teguh. Dengarlah doa kami, ya Tuhan Allah, demi kemuliaan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats pembimbing pada ibadah ini, kita akan diantar melalui nats pembimbing firman Tuhan yang diambil dari Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungainya, dan pergilah. Maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah nats pembimbing pada ibadah hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian kita bagi kemuliaan Tuhan dengan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita menerima panggilan hidup dalam kasih. Marilah kita menerima panggilan hidup dalam kasih Tuhan sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4
ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah panggilan hidup dalam kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Di hadapan Tuhan yang memelihara kita dengan penuh kasih, kita mengakui segenap keberadaan kita, dan mari kita memuji kembali nama Tuhan dari pengakuan dosa, yaitu Kidung Pelengkap Jemaat nomor 37. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahan dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang mengasihi akan memberikan anugerah dan pengampunannya sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Oleh karena Allah sudah memberikan anugerah dan pengampunannya yang meneguhkan hidup kita kembali, maka marilah kita menyambut dengan memuji nama Tuhan kembali dari PKJ 128. Mempersiapkan diri, memohon pertolongan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Kita bersama berdoa. Bapa yang memelihara kehidupan kami dengan firman, pada saat ini hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar sabda dan firman-Mu, dan setiap kami Engkau lengkapi dengan Roh Kudus supaya kami mampu mengerti dan memahami kehendak-Mu, sehingga setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati untuk kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini akan diambilkan dari kitab kiriman Rasul Paulus atau surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai 13. Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yang demikian, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian pembacaan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita menyambut pembacaan kitab suci memasuki dalam renungan kita dengan nyanyian lengkap untuk jemaat 198. Shalom, Alehem. Terpujilah Tuhan, kita hari ini masih diberikan kebaikan, kesehatan, berkat penyertaan dan kehidupan, pemeliharaan oleh cinta kasih Tuhan. Betapa berharganya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Inilah pesan yang hendak kita renungkan pada saat ini. Dan kita akan memperhatikan ayat yang ketiga bagian B yang demikian. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kata lebih utama di sini memiliki makna berharga. Jadi kalau diterjemahkan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain berharga atau lebih berharga daripada dirinya sendiri. Apa artinya? Artinya bahwa kehidupan yang penting itu adalah memberikan penghargaan kepada yang lain lebih dari diri sendiri. Demikian juga ketika Allah menciptakan bumi ini dan menciptakan yang ada di atas bumi ini dan mengatakan sungguh amat baik, sungguh amat berharga semua ciptaannya itu. Dan melalui perenungan pada hari ini, melalui kitab suci, melalui kitab Filipi yang kita renungkan pada hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa Allah berkehendak memberikan kepada umatnya, meneguhkan umatnya bahwa umatnya begitu berharga. Dan yang kedua, bahwa ketika Allah memberikan perhatian kepada yang berharga atau manusia dan semua isi alam semesta ini, artinya juga umatnya dipanggil untuk memberikan penghargaan kepada semua ciptaan. Dan melalui perenungan pada malam hari ini, kita akan memperhatikan pokok-pokok bagian, khususnya ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, yang menjelaskan bahwa keberhargaan
adalah dimulai dari cara Allah memperlakukan dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana cara Allah di ayatnya yang pertama? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu dimulai dari kata jadi karena dalam Kristus. Karena dalam Kristus ada nasihat dan seterusnya. Allah di dalam karya Kristus telah memberikan kehidupan yang berharga itu mulai dari ayat 1, 2, 3, dan 4. Itu artinya supaya berdasarkan kepada penghargaan Allah kepada manusia dengan diberikannya Kristus Putra Tunggalnya, manusia belajar dari Kristus, dan itu diberikan penjelasan kepada bagian yang kedua ayat 5 sampai ayat 8. Diteguhkan kembali di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan di sana Yesus Kristus mengutamakan misi Allah untuk menempatkan umat ciptaannya itu begitu berharga. Di ayat 6 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu sebagai umat dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah bersedia menjadikan dirinya mengambil rupa hamba, itu di dalam ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Demi penghargaannya, demi meneguhkan penghargaannya kepada manusia, Kristus yang adalah rupa Allah rela menganggap itu semua lebih penting manusia dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah wajah Allah yang menempatkan kehidupan itu begitu berharga sampai dirinya rela menanggalkan semua yang mulia itu dan mengambil rupa seorang hamba. Itu ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, dan di sana dikatakan malah sampai ke tingkat yang paling rendah, sampai mati, bahkan taat sampai mati, dan bahkan di sana dilengkapi dengan kata bahkan sampai mati di kayu salib, mati terhina. Mati di salib itu adalah kematian yang terhina. Inilah cara Allah menempatkan umat tebusannya itu begitu berharga, sampai begitu perlakuan Allah kepada umat yang berharga. Di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, keberhargaan itu adalah memberikan diri, dan keberhargaan yang memberi diri itu sekaligus adalah hidup yang ditinggikan. Di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengapa Yesus ditinggikan? Karena Yesus menempatkan ciptaan Allah yang sungguh amat baik itu begitu berharga, sekalipun sudah berdosa tetapi tetap diberikan pertolongan. Itulah tindakan Allah yang membuat ciptaannya begitu berharga dan memberikan harga dirinya, menurunkan harga dirinya demi ciptaan yang begitu berharga. Itu di ayat 9. Dan itulah juga yang membuat semua makhluk bertekuk lutut, dan di sanalah selayaknya lah semua umat segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yang menempatkan ciptaannya begitu berharga. Dan kemudian di ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13 yang kita baca tadi,
dikatakan kepada jemaat oleh Paulus dikatakan, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya kepada umat Tuhan disampaikan bahwa begitu berharganya umat, tadi dari ayat 1 sampai 11, dan bagaimana Allah memperlakukan umatnya, dan bagaimana kemudian Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri itu harus merendahkan dirinya, dan kemudian Yesus Kristus ditinggikan karena menempatkan umatnya begitu berharga. Sekarang kepada umat Tuhan di Filipi, Paulus menasihatkan supaya umat tetap hidup sama seperti yang sudah pernah dilakukan, yang sudah terus-menerus dilakukan. Filipi adalah jemaat yang taat, jemaat yang terus melakukan hidup menghargai sesamanya, dan biarlah itu tetap ada. Itulah panggilannya, tetaplah kerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan yang dimaksud adalah berikan penghargaan sebagaimana Kristus memberikan penghargaan kepada kehidupan sampai memberikan dirinya dan dimuliakan oleh Allah. Demikian di ayat 12 dan ayatnya yang ke-13, bahwa penghargaan kepada ciptaan Allah adalah penghargaan yang mendatangkan keselamatan, pekerjaan yang mendatangkan keselamatan. Kerjakan kapan saja. Dan pekerjaan menempatkan keberhargaan itu di ayat 13 dikatakan itu adalah pekerjaan Allah melalui jemaatnya. Di sini dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian isi pokok dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang memanggil, yang meneguhkan umat itu begitu berharga. Dan yang kedua, umat dipanggil untuk tetap melakukan itu semua hal, memberikan penghargaan sebagai berita keselamatan, dan kerjakan itu karena yang mengerjakan itu adalah Allah yang ada di dalam umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kristen Sumatera bagian selatan adalah bagian dari kehidupan transmigrasi yang dulu kebanyakan adalah orang-orang yang dimiskinkan, ya, dianggap miskin, oleh karena itu dipindahkan ke Sumatera ini. Dan sebutan transmigran sendiri tidak mudah diterima oleh banyak orang, karena itu adalah artinya penghinaan. Transmigran itu orang miskin. Demikian juga ketika transmigran itu sudah sampai di tanah Sumatera, pada saat itu mereka disebut sebagai orang di tanah seberang. Tanah seberang itu sudah disebut sebagai sering dikatakan sebagai orang yang tidak berharga. Tidak berharganya di mana? Mereka orang yang tidak tahu adat, mereka sudah tidak tahu adat Jawa dan seterusnya. Dan mereka juga disebut sebagai orang-orang yang dibuang, karena dulu lurah-lurah kalau mengirim transmigran itu bukan orang-orang berkualitas, tetapi orang-orang yang tidak dikehendaki hidup di sebuah kampung, tidak berharga. Tetapi di dalam sejarah Sumatera bagian selatan, GKSPS sekarang dari transmigran yang dulu dikatakan miskin, sekarang sudah sebagian besar berhasil melewati saat-saat kemiskinannya dengan ketekunan mengubah cara hidupnya. Mereka kini menjadi orang-orang penting, dan itu tidak sedikit, sudah banyak yang menjadi berhasil. Dan inilah yang menjadikan GKSBS bisa bersaksi, bisa menyaksikan Tuhan telah memberkati GKSBS dari dulu jemaat kecil, jemaat yang sebenarnya miskin, tidak berdaya,
tetapi semakin hari semakin dilengkapi. Dan inilah tanda bahwa ketika Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, ada penghiburan kasih, persekutuan di keadaan kondisi yang rendah. Sekarang Tuhan bekerja, menunjukkan hasil kerja. Semakin banyak orang diberkati dan mereka begitu berharga. Dan GKSBS dipanggil untuk menyampaikan hidup itu berharga. Kalaupun ada orang miskin, Tuhan akan mengubah bersama-sama dengan persekutuan yang sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, mengubah kemiskinan. Dan selanjutnya kita masih dalam konteks pandemi COVID, adalah sebuah keberhargaan ketika semua orang menempatkan orang lain berharga, tidak mau menulari kepada orang yang berharga. Oleh karena itu tetap saling menjaga, itu adalah pilihan hidup untuk saling memberikan penghargaan. Dan gereja terus dipanggil untuk mempersiapkan diri. Kita tidak tahu perakiraannya vaksin itu bulan Desember, Januari, Februari, Maret mungkin baru bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Mungkin Juli tahun 2021 kemungkinannya baru tuntas. Itu pun kalau bisa berjalan baik. Tetapi paling tidak di dalam masa penantian vaksin, kita masih bisa mempersiapkan setiap kita untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Mungkin kita tidak tahu, mungkin suatu saat, suatu hari ada jemaat kita yang terkena. Marilah kita mengantisipasi semua itu. Marilah kita saling memberikan dukungan, sehingga dari situasi yang tidak menguntungkan menjadi dipulihkan kembali, sebagaimana Allah memulihkan umatnya dari yang tidak berharga, yang berdosa, dipulihkan menjadi tidak berdosa, dipulihkan menjadi kudus, menjadi umat yang kudus dan aman, supaya yang satu, yang umum bertindak memberikan penghargaan bagi lebih banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaan yang mendatangkan keselamatan, yang adalah karya Allah sendiri. Semoga setiap kita terus memberitakan kabar keselamatan, memberikan penghargaan kepada setiap orang dimanapun. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh. Marilah kita bersama berdoa. Kami bersyukur sabda dan firman-Mu telah meneguhkan kembali kehidupan setiap kami, karena Kristus telah menebus kehidupan yang rendah, memulihkan bahwa hidup manusia pada hakikatnya berharga. Inilah yang menjadikan setiap kami termotivasi, terdorong untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Allah, menghadirkan berita baik Injil, bahwa setiap orang pada hakikatnya berharga. Dan di sana Kristus diberitakan, semua makhluk akan menyembah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kehidupan setiap orang pun menjadi saling menghargai satu dengan yang lain. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk mewujudkan panggilan hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya kehidupan yang tidak mudah ini, yang tidak saling menghargai satu dengan yang lain, dipulihkan kembali, memandang kepada karya Allah. Kami mohon pertolongan. Kami berdoa hari ini kepada Tuhan
Untuk orang-orang mereka, khususnya jemaat yang sedang berada dalam keadaan sakit, Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan. Untuk mereka yang sedang berbeban berat, Engkau sumber penghiburan yang menguatkan saudara-saudari kami menghadapi beban berat dengan penuh ketaatan, dengan penuh pengharapan kepada Allah. Kami berdoa untuk para orang tua, bagi anak-anak yang pada saat ini harus belajar di rumah. Engkau menolong mereka, membekali mereka, dan juga membuat mereka menjadi lebih sabar untuk menghadapi anak-anak, untuk mendidik anak-anak di dalam ilmu pengetahuan, dalam rangka mengenal dunia dan mengenal Tuhan. Kami mohon penyertaan pada setiap keluarga di dalam pergumulan setiap mereka. Kiranya Engkau yang memberikan peneguhan dan kekuatan. Kami berdoa untuk para pelayan jemaat. Engkau memberkati mereka di dalam karya-karya mereka, di dalam pelayanan, dan juga karya mereka di tempat kerja, karya mereka di rumah, menjadi orang tua bagi anak-anak, menjadi pasangan bagi kasihnya, dan menjadi bagian dari keluarga yang terus memberitakan bahwa Tuhan begitu baik, menempatkan setiap keluarga begitu berharga. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan di tengah mereka menghadapi pandemi, bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Kami berdoa untuk mereka yang bertugas di rumah sakit, merawat mereka yang terkena COVID-19, berikan mereka ketaatan akan memberlakukan peraturan bagi memelihara kesehatan, dan mereka dapat menyembuhkan mereka yang sedang berharap kesembuhan datang pada diri setiap mereka. Berikan perlindungan kepada mereka. Engkau lindungi dengan cinta kasih. Kami berdoa untuk seluruh gereja dimanapun berada, kiranya terus memberitakan damai sejahtera daripada. Kami berdoa untuk saudara kami, keluarga pendeta yang ada di Irian, di Papua, yang pendeta baru saja terkena tembakan dan telah menjadi korban dari seluruh operasi-operasi yang tidak memungkinkan proses pengadilan. Kiranya Engkau memulihkan kondisi mereka, memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya bangsa ini semakin menjadi bangsa yang menghormati bahwa manusia itu begitu berharga, dan kiranya bangsa ini dapat menjadi bangsa yang beradab untuk menghadirkan kemuliaan Allah di negeri. Kiranya duka cita keluarga Engkau hiburkan. Kami berdoa untuk bangsa, untuk gereja-gereja di mana tempat, supaya mereka tetap bertahan memberitakan kebaikan Tuhan, keberhargaan manusia yang adalah ciptaan Allah. Kiranya Engkau memberkati seluruh permohonan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama merespon firman Tuhan yang telah kita terima ini dengan
Menyanyikan lengkap hitung jemaat 185. Tuhan mengutus kita. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli kita ungkapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kepada-Nya, yaitu yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah jemaat yang terkasih, kita haturkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dengan memuji namanya di PKJ 147. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan syukur dan sukacita firman Tuhan yang kita terima dalam hidup kita pada saat ini menjadi bagian dari hidup kita selanjutnya. Dan marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Ini Hati. Kita telah mendengar panggilan firman-Nya yang berharga itu dipanggil memulihkan dunia dengan bersama, memulihkan penghargaan atas kehidupan sesama. Pertolong-tolonganlah menghadirkan damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera demi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya.